Di saat harga produk Xiaomi sudah terasa nggak semurah dulu lagi, Poco dihadirkan sebagai solusi buat konsumen yang mementingkan price to performance yang tinggi. Untuk urusan performa, harus diakui Poco F4 memang sangat baik di harga 5 jutaan. Kami sudah pernah bikin video tes gaming HP ini, dan menurut kami HP ini dipakai buat main game tuh enak banget. Banyak game yang bisa jalan di high frame rate, termasuk game-game baru seperti Apex Legends. Apex pun di grafis tinggi bisa di 50 fps dan stabil, kalau di normal bisa di 60 fps. Ini memang berkat chipset Snapdragon 870 yang terbilang sudah powerful di harga 5 jutaan. Tapi selain itu, memang layarnya juga menambah experience buat main game jadi lebih enak. Layarnya itu pas dipakai main game sangat responsif. Mungkin responsivitas layarnya mirip sama HP gaming flagship. Kualitas layarnya memang di atas ekspektasi saya. Dulu saya pernah beli Poco M3 Pro 5G dan pas lihat layarnya itu agak kecewa. Karena grade-nya agak kurang untuk di harganya ya. Jadi awalnya saya kira layar Poco F4 ini bakalan biasa aja atau agak kurang. Tapi ternyata kualitas AMOLED-nya bagus. Selain buat main game, layarnya buat nonton juga bagus. Dari warna, kontras, brightness, dan color gamut-nya juga bagus. Ada fitur MEMC juga seperti di TV kelas mid-range. Terus dia juga support berbagai format HDR seperti HDR10 Plus-nya Samsung dan Dolby Vision. Saya cukup mengapresiasi hal ini sih. Karena sepengetahuan saya, Dolby Vision itu ada lisensi fee. Dan HDR10 Plus nggak sepenuhnya gratis. Punch hole di layarnya juga kecil, jadi terlihat modern. Tapi bezelnya menurut saya standar, nggak setipis kayak HP flagship. Tapi masih nggak masalah lah, kan harganya juga nggak kayak HP flagship yang mahal banget. Lapisan kacanya juga menonjol keluar, nggak masuk ke frame, jadi masih standar seperti HP kelas menengah. Dan sebetulnya untuk desain, walaupun bodi belakang pakai kaca, tapi saya merasa ada yang kurang. Setidaknya di warna silver yang saya pegang ini. Mungkin karena mirip sama HP Xiaomi lain di kelas menengah ke bawah. Bagusnya sih kalau dia ngambil garis desainnya Xiaomi 12 Lite yang terlihat lebih cakep dan mewah dengan permukaan layar yang rata sama framenya. Tapi balik lagi, ini masalah selera sih. Selain performa gaming yang bagus, performa buat jalanin aplikasi juga bagus untuk di kelasnya. Multitasking juga lancar. Ini berkat tipe RAM yang sudah LPDDR5 dan storage yang sudah memakai UFS 3.1 juga. UI-nya sudah pasti memakai MIUI khas Xiaomi. Ini memang masalah selera ya, tapi kalau dilihat secara keseluruhan, entah kenapa saya kurang suka dengan tampilan MIUI yang baru. Padahal saya ngefans banget sama MIUI yang dulu-dulu. Dari desain icon dan interface-nya, menurut saya dia colorful, tapi bukan ke arah clean dan elegan. Dia jatuhnya tuh lebih ke arah playful. Jadi kesannya lebih kayak desain buku anak-anak. Sekali lagi ini bukannya jelek, tapi masalah selera aja ya. Untuk iklan di MIUI gimana? Saya sebetulnya dari dulu malah nggak terlalu mempermasalahkan iklan, asal jangan terlalu maksa. Kalau cuma sekedar muncul di notification bar, atau pas masuk apps ada satu baris kecil iklan masih nggak apa-apa. Make sense lah, ada sumber pendapatan lain karena harga HP-nya murah. Asal jangan sampai muncul pop-up yang ngeganggu aja. Dan sebetulnya ada sih, saya kesel sama satu hal. Pas saya rekam video pakai kamera HP ini, terus pas saya preview hasilnya, di akhir video langsung muncul suggestion video, yang berarti ini iklan. Untuk hal ini menurut saya udah intrusif atau mengganggu banget sih. Kamera belakang Poco F4 memakai setup triple kamera. Ada kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Kamera selfie-nya beresolusi 20 megapiksel. Untuk hasil kamera ultrawide-nya saya bilang sudah bagus di harganya. Dynamic range juga termasuk lebar, jadi masih aman pas foto backlight. Warna juga masih cukup vivid. Pas kondisi gelap memang jadi sedikit soft, tapi masih lumayan banget. Dan untungnya ada night mode yang bantu mempertajam detail. Untuk kamera utamanya juga bagus. Warnanya vivid, jadi memanjakan mata. Kontrasnya juga pas di mata saya. Hasil fotonya tajam, detailnya juga tertangkap dengan baik. HP ini nggak ada lensa tele, tapi 2 kali zoomnya masih not bad. Walau di atas itu udah agak pecah sih. Jadi kayak digital zoom biasa. Nggak ada bantuan software lagi seperti di beberapa HP lain. Dynamic range juga lebar. Pas foto backlight, HDR-nya kadang bisa agresif juga. Kita sebetulnya bisa ambil foto di 64 megapiksel. Tapi di mode ini HDR-nya nggak bisa jalan seperti di beberapa HP brand lain ya. Mode portraitnya juga hasilnya baik di mata saya. Edge detection-nya juga rapih. Kamera makronya juga lumayan buat iseng-iseng, walau saya lebih suka kamera telemakro seperti di Redmi Note sih. Untuk kondisi low light sebetulnya masih bisa dibilang bagus. Paling saya merasa warnanya agak sedikit kurang vivid ya. Sedikit doang. Overall saya puas sih sama hasil kameranya. Bisa dibilang performanya di atas rata-rata HP kelas menengah, walau masih sedikit di bawah performa kamera HP flagship. Di harga yang mirip, mungkin kameranya masih lebih baik Realme 9 Pro Plus yang pakai sensor kamera flagship.
Hasil kamera selfie-nya bagus, dan ada mode portrait juga. Walau pas di mode portrait, HDR-nya nggak jalan. Jadi pas foto backlight bakal overexpose. Untuk perekaman video, resolusi di kamera selfie dan ultrawide-nya bisa hingga Full HD 30 fps saja. Dan hasilnya lumayan lah. Kalau kamera utamanya bisa hingga 4K 60 fps, dan menurut saya hasilnya bagus. Warnanya memanjakan mata, kontrasnya pas, dynamic range lumayan lebar. Ada IIS juga di sini, jadi pas rekam sambil jalan dia nggak terlalu goyang. Walau masih ada efek wobbly-nya sedikit. Speaker Poco F4 sudah stereo, posisinya unik di kiri dan kanan. Kualitasnya juga bagus dan dia juga support Dolby Atmos. Ada NFC juga, terus vibration motornya juga enak, getarannya cukup mirip sama HP flagship ya. Kalau untuk baterai, dia lumayan besar dan sudah support 67 watt turbo charging yang udah dapat di dalam box penjualannya. Kesimpulannya sih, kalau kalian memang punya budget 5 jutaan, terus maunya pakai HP yang chipsetnya flagship, memang Poco F4 ini sangat menarik. Apalagi buat kalian yang sering main game, atau mau cari HP kedua khusus buat gaming, HP ini sangat layak dibeli. Selain memang performanya bagus, layarnya juga sangat bagus di kelasnya, termasuk touch responnya yang sangat mendukung buat main game kompetitif. Kameranya juga masih dibilang bagus, di atas standar HP kelas menengah. Walau sebetulnya di harga segini ada HP lain yang kameranya sekelas flagship sih. Tapi kalau misalnya kayak saya nggak terlalu pentingin gaming nih, yang penting performa sehari-hari udah ngebut, terus pengen cari yang desainnya cakep. Nah, saya lebih pilih Xiaomi 12 Lite. Stop.